Hai, perkenalkan nama saya Merlin Novrianti Medi dengan NIM G0311811338. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa mesin dryer. Yang pertama yaitu drum atau rotary dryer, yang kedua spray dryer, yang ketiga tray dryer, dan yang keempat flash dryer. Mesin yang pertama yaitu drum atau rotary dryer. Prinsip kerja dari rotary dryer ini yaitu bahan yang dikeringkan dimasukkan ke dalam silinder yang berputar, kemudian bersamaan dengan itu aliran panas mengalir dan terjadi kontak dengan bahan. Di dalam drum yang berputar terjadi pengangkatan bahan yang dijatuhkan dari atas ke bawah sehingga kumpulan bahan basah yang menempel tersebut terpisah dan proses pengeringan bisa berjalan lebih efektif. Bahan bergerak dari bagian ujung rotary dryer keluar menuju bagian ujung lainnya akibat kemiringan drum. Bahan yang telah kering kemudian keluar melalui suatu lubang yang berada di belakang drum. Selanjutnya yaitu cara kerja dari rotary dryer. Cairan yang akan dikeringkan disiramkan pada silinder pengering dan akan menempel pada permukaan luar silinder yang panas sehingga mengering. Karena silinder tersebut berputar dan di bagian atas terdapat pisau pengerik, maka tepung-tepung yang menempel akan terkerik dan berjatuhan masuk ke dalam penampung sehingga didapatkan tepung yang kering. Bahan-bahan yang biasa dikeringkan menggunakan rotary dryer yaitu bahan yang berbentuk bubuk, granula, gumpalan partikel padat dalam ukuran besar atau berupa kristal, dan bahan yang tidak bersifat lengket agar tidak menempel pada dinding drum. Jenis perpindahan panas yang dominan terjadi pada rotary dryer yaitu perpindahan panas secara konveksi. Pemanasan dilakukan dengan kontak langsung dengan udara panas yang mengalir secara counter current atau berlawanan dengan aliran zat padat. Mesin yang kedua yaitu tray dryer. Prinsip kerja dari tray dryer yaitu beroperasi dalam vakum dengan pemanasan secara tak langsung, di mana uap dari zat padat akan dikeluarkan melalui ejektor atau pompa vakum. Rak-rak yang tersusun secara bertingkat akan mengalirkan panas secara zigzag menggunakan blower dari atas ke bawah. Adapun cara kerja dari tray dryer yaitu bahan yang akan dikeringkan disebar merata pada tray logam yang dapat dipindahkan dalam ruangan atau kabinet. Uap panas yang disirkulasi akan melalui tray secara sejajar dengan menggunakan panas listrik yang khusus untuk menurunkan sekitar 10-20% muatan panas. Sedangkan untuk bahan granula dilakukan dengan cara memasukkan bahan ke dalam kawat pada bagian bawah tiap-tiap tray. Melalui sirkulasi pengering, uap panas akan melewati bed permeabel sehingga akan memberikan waktu pengeringan yang lebih singkat karena luas permukaannya yang lebih besar. Bahan yang cocok dikeringkan menggunakan tray dryer yaitu bahan yang berbentuk padat dan butiran dan produk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Perpindahan panas yang umum terjadi pada tray dryer yaitu secara konveksi dengan cara menggunakan sistem aliran udara panas untuk mengeringkan produk. Selanjutnya yaitu spray dryer. Prinsip kerja dari spray dryer yaitu cairan yang akan dikeringkan dilewatkan pada suatu nozzle atau semacam saringan bertekanan sehingga keluar dalam bentuk butiran cairan yang sangat halus. Butiran cairan tersebut kemudian dikontakkan dengan udara panas dalam tangki pengering sehingga air akan menguap dan menghasilkan produk berbentuk serbuk. Cara kerja dari spray dryer terbagi menjadi 3 tahap, yaitu atomisasi, pengeringan, dan pengumpulan serbuk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu atomisasi. Atomisasi merupakan proses di mana bahan akan melewati nozzle atau atomizer atau alat penyemprot, sehingga dihasilkan cairan dalam bentuk butiran-butiran kecil atau droplet. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan bahan. Butiran-butiran halus yang disemprotkan oleh nozzle akan terpapar panas pada ruang pengering sehingga air dalam bahan dapat menguap.
Penguapan air dari bahan akan menghasilkan butiran kering yang akan terkumpul sebagai bubuk kering. Terakhir yaitu pengumpulan bubuk. Serbuk halus hasil pengeringan akan dikumpulkan dengan alat yang berbentuk corong di bagian bawah ruang pengering. Namun, karena partikel hasil pengeringan berukuran sangat kecil, sehingga dapat ikut terbawa oleh arus udara menuju sistem pembuangan. Oleh karena itu, digunakan sistem siklon yang akan memisahkan udara dengan butiran halus hasil pengeringan. Mesin pengering spray dryer cocok digunakan untuk bahan cair atau semi cair dengan partikel yang bisa dipompa atau diatomisasi. Contoh penggunaannya yaitu pada pengeringan susu dalam pembuatan susu bubuk, kopi instan, santan bubuk, dan bahan cair ataupun semi cair lainnya. Jenis perpindahan panas yang terjadi pada spray dryer yaitu secara konveksi. Perpindahan panas dengan cara konveksi terjadi secara langsung ke bahan yang akan dikeringkan dengan suatu gas, sehingga terjadi kontak antara udara panas tersebut dengan bahan. Mesin pengering yang terakhir yaitu flash dryer. Prinsip kerja dari flash dryer yaitu dengan melewatkan produk pada kolom yang biasanya berbentuk U, agar kontak yang terjadi antara produk yang akan dikeringkan dengan media pemanasan berlangsung lebih lama. Cara kerja dari flash dryer yaitu bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam balance tank dan akan diaduk oleh stirrer agar teragitasi. Setelah itu, bahan akan melalui screw feeder yang akan mengangkut bahan tersebut ke dalam disintegrator. Sebelum masuk ke dalam disintegrator, pada ujung screw feeder terdapat distributor yang berbentuk small nodule yang berfungsi untuk memecah kembali bahan agar tidak terbentuk gumpalan ketika memasuki disintegrator. Dengan adanya distributor ini, maka kerja disintegrator dalam memecahkan dan mengeringkan bahan akan lebih efektif. Flash dryer dapat digunakan untuk mengeringkan bahan yang ukuran partikelnya kecil seperti tepung-tepungan. Jenis perpindahan panas yang terjadi pada flash dryer yaitu secara konveksi, di mana perpindahan panas mengalir dari bagian yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah dalam suatu medium yang bersinggungan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.